Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Makasih banyak. Bro. Sehat, Bro. Iya. Untuk kakak-kakak saya bisa kembali. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Hadirin sekalian, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Darmayanti Lubis. Yang saya hormati pimpinan pengurus Yayasan Pesantren Khusus Yatim As-Safiyah dan juga anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhumah Tuti Alawiyah. Tadi kita sama-sama menyaksikan berdiri di depan putra-putri dari Ibu almarhumah Tuti Alawiyah, Bapak Reza Hafiz, kemudian Ibu Nur Fitria Farhana, Ibu Lili Kamalia, dan juga yang sekarang memimpin BKMT, Hajah Syifa Farhana. Syifa Fauzia. Tadi kita sama-sama menyaksikan sekalian, di depan itu bukan saja para pengurus. Saya tadi sampai saya foto tadi. Ini adalah contoh. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini menyaksikan bukan hanya 40 tahun perjalanan sebuah pondok pesantren, tapi kita menyaksikan keberhasilan pendidikan sebuah keluarga. Yang saya hormati juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yang saya hormati para tamu undangan, banyak sekali tokoh-tokoh yang pada malam hari ini hadir. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat, mohon izin tidak menyebutkan namanya semua satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini bisa sama-sama hadir milad ke-40 Pesantren Khusus Yatim As-Safiyah. 40 tahun perjalanan sebuah ikhtiar bukanlah waktu yang pendek. Ini adalah waktu yang panjang. Malam hari ini ketika kita menyelenggarakan peringatan, durasi waktunya hanya beberapa jam. Tapi sesungguhnya 40 tahun ini adalah 40 tahun uji stamina yang luar biasa. Dan ini harus tepuk tangan untuk semuanya. Di depan panggung kita tadi menyaksikan gambaran. Saya tadi ketika diputar videonya, Bu Syifa tadi menceritakan perjalanan, menunjukkan, dan yang menarik adalah pada saat itu, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Ketua MPR. Kita beri tepuk tangan untuk Ketua MPR kita.
Ketika kita tadi melihat video, di sana digambarkan oleh Ibu Syifa, lengkap semuanya. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, di balik gedung, di balik halaman, di balik kegiatan tadi menarik. Ibu Syifa tunjukkan ibu yang memasak tadi, Bu Uum. Bu Uum ya. Ibu sekalian, kerja-kerja besar selalu melibatkan orang-orang yang bekerja sunyi senyap di belakang layar. Lalu mereka yang memastikan, dan Bu Syifa tadi tanya mulainya jam berapa, beliau mengatakan makannya mulai jam 5, anaknya makan jam 5, tapi yang memasak bangunnya jam 1 pagi. Itu dikerjakan semuanya 40 tahun Bapak sekalian. Jadi malam hari ini kita tidak hanya melihat perjalanan 40 tahun, tapi ini adalah sebuah ikhtiar yang dilandasi keikhlasan, yang dijalankan konsisten selama 40 tahun berturut-turut. Tadi seorang murid dari Ibu Almarhumah Ibu Tuti Alawiyah menceritakan bahwa kalau saja tidak ada keikhlasan, ilmu yang dititipkan kepada saya tidak akan membawa berkah. Betul ya sekalian? 40 tahun ini adalah 40 tahun penuh keikhlasan di tempat ini. Kita boleh tepuk tangan. Karena itu kita memperingati 40 tahun ini tentu dengan rasa syukur, ada rasa bangga. Dan insya Allah perjalanan ke depan melihat 40 tahun ini, insya Allah perjalanan ke depan kita akan melihat karya-karya lebih hebat dari pesantren ini, dan menyaksikan keakraban, keguyuban serta prestasi keluarga. Saya rasa ini penting sekali pesannya. Almarhumah Hajah Tuti Alawiyah bukan saja berhasil membina dan membuat Jakarta memiliki 1 juta majelis taklim. Di tempat ini BKMT. Saya ini karena tumbuh besarnya tidak di Jakarta, saya besar di Jogja. Tapi saya ingat sekali, saya waktu itu masih SMA atau kuliah, baca di sebuah koran dari Jakarta, foto besar sekali pada saat majelis taklim memenuhi Gelora Bung Karno. Prof Dailami tahun berapa itu ya Prof ya? Yang 80-an kalau gitu. Tahun 95. Saya waktu itu masih di Jogja dan terkagum-kagum menyaksikan dari jauh. Disebut namanya Ibu Tuti Alawiyah, dan sekarang sedang rakor semuanya kumpul di sini adalah penerus-penerus dari apa yang dimulai oleh Ibu Tuti Alawiyah. Karena itu saya berharap ikhtiar Badan Kontak Majelis Taklim ini dijaga terus, dihidupkan terus. Di sisi lain, pondok ini, pesantren ini yang menampung anak-anak yatim dikelola menarik ini. Satu sisi profesional, sangat profesional. Di sisi lain juga ikatan kekeluargaan dijaga. Kita umat Islam Indonesia mendapatkan contoh pengelolaan dengan keluarga profesional, dan hasilnya kita bisa banggakan seperti sekarang ini. Jadi kepada keluarga semua saya ingin sampaikan apresiasi yang luar biasa. Dan yang berikutnya ke depan, salah satu tantangan yang kita hadapi di dalam kancah pergolakan dunia hari ini adalah mengantisipasi perubahan. Umat Islam sering berhasil, sering gagal bukan karena kemampuan, tetapi karena kemauan membaca perubahan. Kita insya Allah mampu, tapi baca perubahan atau tidak, di situ kuncinya. Karena itu izinkan saya menyampaikan harapan bahwa insya Allah pondok pesantren ini, pesantren khusus yatim ini, bukan saja menampung mereka untuk mereka bisa belajar hari ini,
tetapi menyiapkan mereka untuk menjadi pemenang-pemenang di masa yang akan datang. Dan itu artinya membekali mereka dengan alat-alat sesuai zamannya, yang biasa disebut sebagai 21st century learning skill. 3 komponen utama, 1 akhlak, 2 kompetensi, 3 skill. Dan begitu sampai akhlak kita semua tahu, tadi pembinaannya sudah diceritakan, itu pondasinya. Dan ini yang mengatakan 3 ini bukan saya, yang mengatakan ini sebuah hasil kajian yang dilakukan World Economic Forum 2 tahun lalu, yang kemudian diluncurkan dan dikatakan ini adalah 3 hal yang dibutuhkan ke depan. Nomor 1 akhlak, ujungnya akhlak. Tapi akhlak ini adalah karakter, kita biasanya menyebutnya. Cuman kalau ngomong karakter hari ini sama anak-anak suka nggak tahu anak-anak itu. Apa karakter itu? Dikiranya jumlah kata dalam SMS dan WA. Itu karakter. Karakter ini sekarang kita tumbuhkan. Dan tadi dari ceritanya, belajar dari pagi sampai malam, endurance-nya dipastikan, karakter kinerja ditumbuhkan, karakter moral ditumbuhkan. Kita tidak ingin anaknya jujur tapi malas. Tapi kita juga tidak ingin anaknya kerja keras tapi culas. Kita ingin kombinasi keduanya. Dan itu akhlak menjadi kunci. Yang kedua, kompetensi, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, itu menjadi kunci untuk ditumbuhkan. Dan tadi hampir di setiap pidatonya dalam setiap sambutan disampaikan, termasuk oleh Prof. Dailani, disampaikan bahwa anak-anak dilatih untuk berpidato. Semua komunikasi dimunculkan. Kadang-kadang kita lupa 4C ini. Dan ini menjadi bagian dari masa depan. Yang terakhir tentu adalah skill, literasi, kemampuan membaca. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pesantren ini 40 tahun perjalanannya, 40 tahun yang membanggakan. Insya Allah 40 tahun ke depan, 40 tahun yang lebih membanggakan lagi. Jadi Prof. Dailani dan juga seluruh keluarga besar, izinkan nanti kami ikut mensupport semua kegiatan yang ada di kita berharap ini bisa menjadi contoh, dan kita berharap pesantren ini boleh saja nama anak-anaknya yatim, tapi sesungguhnya mereka memiliki orang tua. Yang tadi berdiri di depan adalah orang tua mereka semuanya. Dan bagi kita peringatan 40 tahun ini juga panggilan. Saya rasa Prof. Dailani, Ibu Siva tadi menceritakan ini semua sebagai pengantar untuk kita, menyampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, di depan kita ada ladang untuk berpahala. Manfaatkan ladang berpahala ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil inilah putra-putri Pesantren Sosiatim Asyafi'iyah